Saudara-saudara, meski sudah beberapa saat berselang, pidato kenegaraan Presiden Jokowi 16 Agustus 2023 layak mendapat perhatian. Dalam pidato itu, Jokowi menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024. Sebanyak 57% dari total anggaran 3.304,1 triliun digelontorkan untuk sektor prioritas. Ini mencakup kesehatan 186,4 triliun atau 5,06%, pendidikan 660,8 triliun atau 20%, infrastruktur 422,7 triliun atau 12,8%, perlindungan sosial 493,5 triliun, yaitu 15%, dan ketahanan pangan 108,8 triliun atau 3,3%. Melihat data pada masa pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 hingga kini, anggaran belanja negara untuk sektor prioritas selalu mengalami kenaikan. Di sektor perlindungan sosial misalnya, yang menjadi perhatian kita, anggaran belanja mengalami tren kenaikan dari 276,2 triliun pada tahun 2015 menjadi 498 triliun pada tahun 2020. Meski kemudian turun sebesar 468, triliun di tahun 2021, karena realokasi anggaran, pemerintah kembali menaikkan anggaran perlindungan sosial dalam era APBN tahun 2024 menjadi sebesar 493,5 triliun. Alokasi anggaran yang terus bertambah, khususnya di sektor layanan dasar, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Namun, realitasnya, kenaikan pagu anggaran tidak berbanding lurus dengan dampak yang dihasilkan. Human Capital Index (HCI) yang bertujuan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia menunjukkan skor Indonesia sebesar 0,54. Skor ini, saudara-saudara, berada di bawah rata-rata negara di Asia Timur dan Asia Pasifik, yaitu 0,59. Dan di bawah negara maju, yaitu 0,56. Ini data dari Bank Dunia tahun 2020. Begitu pula data terbaru di tahun 2022 mengenai indeks inovasi, talenta, dan daya saing. Posisi Indonesia dalam Global Innovation Index atau GII adalah 75 dari 132 negara. Global Talent Competitiveness Index (GTCI) berada pada urutan ke-82 dari 133 negara. Lalu pada Global Competitiveness Ranking atau GCI, Indonesia ada pada posisi 51 dari 63 negara. Ini semua menunjukkan posisi Indonesia masih di bawah rata-rata global, bahkan juga di bawah di antara negara-negara Asia Tenggara. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Apa faktor yang menyebabkan kegagalan pemerintah dalam mencapai target pembangunan manusia? Jawabannya lugas, buruknya tata kelola. Dalam konteks kenegaraan, pemerintah menjadi aktor utama membuat kebijakan, sedangkan anggaran menjadi instrumen kebijakan itu. Peran tata kelola adalah memastikan delivery atau pelaksanaan implementasi dari seluruh kebijakan, perencanaan, penggunaan sumber daya, dan mekanisme akuntabilitasnya. Ini mencakup tidak hanya peran pemerintah, melainkan juga aktor non-pemerintah seperti swasta dan masyarakat sipil yang semuanya berinteraksi dalam sebuah ekosistem. Karena itu, alokasi anggaran yang ideal namun tata kelolanya buruk berpotensi besar membuat target kebijakan tidak bisa tercapai. Apalagi soal terpenuhinya kepentingan publik dan kemanfaatan bersama atau common goods. Saudara-saudara, kondisi tata kelola pemerintah yang tidak maksimal ini tercermin dalam Worldwide Governance Indicators yang mencakup
6 variabel. Dan Indonesia memiliki skor yang rendah dalam variabel rule of law, yaitu 45,3 dari 100, control of corruption, 37,7 dari 100, dan political stability and absence of violence or terrorism, yaitu 29,2 dari 100. Di variabel lain, skor Indonesia berada pada level moderat, yaitu voice and accountability 52,7 dari 100, government effectiveness 66 dari 100, dan regulatory quality 59,4 dari 100. Ini semua data dari Bank Dunia tahun 2022. Laporan yang dirilis Ombudsman tahun 2022 menunjukkan ada 8.292 laporan yang mengindikasikan dugaan maladministrasi. Dengan laporan terbanyak, yaitu 4.008 laporan, ditujukan kepada pemerintah daerah. Nah, kenyataan di lapangan ini yang menunjukkan buruknya tata kelola, ini juga bukan kabar baru. Saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal atau Rakor Wasin, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP pada bulan Juni 2023, Presiden Jokowi mengungkapkan banyaknya penyerapan anggaran baik APBN maupun APBD yang tidak optimal. Salah satu yang disorot oleh Presiden adalah anggaran stunting atau Tenkes yang mencapai 10 miliar. Ternyata lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas ketimbang penyaluran program bantuan perbaikan gizi. Padahal, soal terpenuhinya gizi dan nutrisi untuk ibu hamil dan balita menjadi faktor penting dalam pencegahan stunting atau Tenkes. Karena itu, saudara-saudara, kegagalan negara mengintervensi penyerapan anggaran yang kurang optimal turut menjadi penyebab tingginya prevalensi angka stunting di Indonesia. Angka prevalensi ini tahun 2020 di Indonesia mencapai 31,8% dan masuk dalam kategori tinggi menurut Bank Dunia dan WHO. Pada tahun 2022, angka stunting ini memang turun menjadi 21,6%, tapi belum cukup memenuhi standar WHO sebagai kasus rendah, yakni kurang dari 20%. Selain itu, ketidaksigapan tata kelola anggaran pemerintah di kondisi darurat tercermin saat pandemi COVID-19. Pemerintah saat itu melakukan refocusing APBN 2020 untuk 3 sektor prioritas, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Anggaran program perlindungan sosial tahun 2020 mencapai 493,5 triliun dan ini terbesar dalam dekade terakhir. Anggaran ini mencakup program bantuan sosial atau bansos yang diberikan kepada warga miskin dan masyarakat rentan, yaitu perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, termasuk para pekerja yang di PHK. Namun, carut-marutnya tata kelola bansos membuat realisasi program tidak tepat sasaran. Saudara-saudara, dalam laporan evaluasi realisasi bansos untuk COVID-19 oleh Indonesian Corruption Watch atau ICW bersama Simbol Jaringan Masyarakat Sipil, ditemukan banyak persoalan mengenai sistem data dan pendataan yang berujung pada pemotongan bansos dan pungutan liar. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar misalnya, mengungkapkan data pendistribusian bantuan sosial tunai atau BST sudah kadaluarsa karena menggunakan data tahun 2011. Akibatnya, 560 kepala keluarga dari 45 desa menjadi penerima ganda. Selain itu, banyak aparatur sipil negara yang mendapatkan bansos, sedangkan buruh korban PHK malah terlewat. Hal ini membuat potensi korupsi menjadi sangat tinggi, apalagi distribusi bansos di pusat maupun daerah mengalami sejumlah masalah. Kurangnya transparansi, tidak efektifnya sistem pengawasan internal, penyuapan penyedia barang kepada panitia pengadaan atau pejabat, tidak adanya kanal informasi satu pintu yang mudah diakses, ataupun kanal laporan yang tidak berfungsi optimal. Akibatnya,
banyak keluhan warga soal pemotongan bansos dan pungutan liar, khususnya di semester awal terjadi. Kasus korupsi dana bansos ini ditemukan tidak hanya di daerah, tapi juga di tingkat pusat, di mana korupsi dana bansos dilakukan oleh para pejabat di tingkat kementerian. Ini adalah data dari ICW tahun 2021. Jadi, saudara-saudara sekalian, jika tata kelola yang buruk menghambat realisasi kebijakan, maka langkah apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Solusi apa yang bisa ditawarkan? Ada sejumlah teori yang digagas untuk mengelola dan menata organisasi. Di antaranya adalah good governance, sound governance, dynamic governance, dan open governance. Meski yang terpopuler dan paling awal diadopsi oleh banyak negara adalah teori good governance, teori ini menerima sejumlah kritikan. Katarina Pistor, dosen studi hukum komparatif dari Columbia University misalnya, ia menilai good governance hanya berfokus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sebenarnya bukan mendistribusikan sumber daya. Selain itu, konsep ini dalam penerapannya kurang memperhatikan isu lingkungan. Nah, guna menyesuaikan kebutuhan dan menjawab tantangan zaman, berkembang teori baru, yaitu sound governance. Menurut Farasman, dalam karyanya tahun 2004, sound governance menekankan pada sistem tata kelola yang tidak hanya sehat di lingkup domestik dan hampir sempurna secara ekonomi, finansial, demokrasi, politik, konstitusi, organisasional, administratif, manajerial, dan secara etis, namun juga adaptif dalam dinamika global. Teori ini banyak digunakan di negara-negara Afrika, seperti Ethiopia misalnya. Mereka menggunakan konsep sound governance untuk mereformasi tata kelola di sektor pendidikan. Sedangkan untuk menjawab tantangan globalisasi dan teknologi yang melaju sangat cepat, muncul perkembangan teori baru, yaitu dynamic governance. Menurut teori ini, ada 3 faktor kemampuan dinamis atau dynamic capabilities untuk membentuk tata kelola yang lebih baik, yaitu berpikir ke depan, thinking ahead, berpikir kembali, thinking again, dan berpikir ke arah kebijakan yang adaptif, thinking across. Singapura adalah salah satu negara yang menerapkan dynamic governance. Dalam buku Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore, Neo dan Chen pada tahun 2007 menjelaskan bahwa penerapan teori dynamic governance berhasil membawa Singapura menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang paling bersih dan efisien. Teori yang berkembang belakangan, yaitu open governance, menekankan pada keterbukaan informasi pada publik. Pemerintah Indonesia mungkin adalah salah satu negara yang mengadopsi gagasan open governance bersamaan dengan didirikannya atau dimulainya inisiatif Open Government Partnership (OGP) sejak tahun 2011. Dalam penerapannya, OGP ini mengadopsi prinsip-prinsip good governance. Tetapi selama 10 tahun lebih menjalankan open governance, tata kelola pemerintahan di Indonesia ternyata masih jauh dari kondisi ideal, meski sudah membaik. Karena itu, saudara-saudara, dalam refleksi, semua konsep pembenahan tata kelola tersebut sebenarnya mengerucut pada satu tujuan, inovasi birokrasi. Inovasi birokrasi adalah pembaharuan sistem tata kelola pemerintah yang awalnya sangat birokratis dan cenderung tersentralisasi menjadi modern, futuristik, dan berorientasi kepada publik, serta cenderung terdesentralisasi. Ada sejumlah prinsip atau standar untuk mentransformasi tata kelola di pemerintahan. Transparansi, capability of knowledge, dan rule of law. Pertama, tentang transparansi. Transparansi berarti membuka seluruh aktivitas pemerintah agar publik dapat memberikan pengawasan secara utuh. Dengan transparansi, publik bisa ikut mengatur dan menentukan arah hidupnya sendiri secara demokratis. Bentuk transparansi yang paling banyak dikenal adalah legislasi mengenai keterbukaan informasi atau Freedom of Information, FOI, atau Right to Information, RTI. Peraturan mengenai keterbukaan informasi ini memberikan hak kepada warga negara untuk dapat meminta informasi dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut atau menjelaskan
mengapa mereka tidak bisa memberikannya. Informasi yang diberikan kepada publik tentang keterbukaan anggaran misalnya, dapat meliputi dari mana sumber anggaran berasal, berapa alokasi atau pagu anggaran untuk sektor tertentu, bagaimana diimplementasikan, dan bagaimana realisasi anggarannya. Semua informasi ini seharusnya tersedia dalam dokumen yang mudah diakses oleh publik, maupun dalam bentuk siaran pers rutin oleh para pembuat kebijakan. Namun, konsep transparansi ini tidak serta-merta berdampak positif. Andika dalam penelitiannya tahun 2017 menyebutkan ada biaya cukup mahal yang mesti dibayar. Ini merujuk pada praktek transparansi di dalam birokrasi modern yang berwujud elektronik, seperti e-government, e-budgeting, e-data, dan sebagainya. Selain membutuhkan dana yang besar untuk digitalisasi, keterbukaan informasi di era internet tanpa dibarengi tata kelola data yang baik serta kemampuan digital SDM yang mumpuni, rentan terhadap ancaman kebocoran data rahasia, misalnya penyalahgunaan data, hingga peretasan sistem keamanan pemerintah. Kedua, capability of knowledge, yang merujuk pada kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia birokrasi sebagai subjek tata kelola pemerintahan. Kemampuan ini perlu dimiliki oleh sumber daya manusia birokrasi, yaitu ASN, aparatur sipil negara, agar dapat mengelola sumber daya birokrasi dengan baik, sehingga target-target kebijakan dapat tercapai. Proses pembuatan kebijakan misalnya, membutuhkan kapasitas pengetahuan sumber daya manusia secara holistik, mulai dari perencanaan, implementasi, eksekusi, evaluasi, hingga monitoring kebijakan. Aparatur sipil negara atau ASN perlu memiliki keahlian dan pengetahuan yang agile, luwes, dan adaptif terhadap kebutuhan perkembangan zaman. Sejumlah kasus kebocoran dan pembobolan data, misalnya yang terkenal dengan sebutan malapetaka Bjorka pada akhir tahun 2022 yang lalu, itu menjadi contoh rendahnya kapasitas talenta digital pemerintah yang masih didominasi generasi tua yang kurang memahami soal perlindungan data. Ketiga, rule of law. Hukum memiliki peranan sentral dalam memberikan legitimasi dan wewenang kepada pemerintah. Sedangkan peraturan dan regulasi sebagai produk hukum memberikan kerangka kerja untuk tindakan dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks tata kelola, hukum dan regulasi yang dibuat seharusnya menunjang perbaikan tata kelola, selain sebagai instrumen kontrol kinerja pemerintah. Namun kenyataannya, beberapa produk hukum justru melemahkan tata kelola. Misalnya, kontroversi seputar revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau revisi Undang-Undang ASN. Poin penting dalam revisi undang-undang ini yaitu penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Ini terjadi karena KASN dinilai kurang efektif. Padahal pembubaran KASN ini sebenarnya malah mereduksi sistem merit dan menihilkan kembali upaya memerangi politik jual beli jabatan dalam pilkada yang pada akhirnya akan membahayakan kinerja birokrasi di masa depan. Saudara-saudara, Indonesia emas tidak bisa tercapai tanpa warga negara yang berkualitas. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, luwes, agile, dan kompetitif, dibutuhkan tata kelola yang baik agar sumber daya pembangunan bisa dimanfaatkan secara optimal. Ketidakmampuan membenahi tata kelola bukan hanya menghambat pembangunan manusia, namun berisiko menggagalkan upaya meraih mimpi Indonesia emas pada tahun 2045 nanti.